I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rio Setiawan. Seperti biasa, channel kali ini kita akan membahas analisa mingguan ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau mengucapkan dulu untuk teman-teman semua, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang menjalankan. Saya Rio Setiawan di sini mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika saya punya salah kata maupun perbuatan oleh teman-teman semua di sini, ya. Nah, untuk THR di sudah kami berikan ya di sinyal-sinyal yang sudah kita share pada video-video kita sebelumnya. Sudah cukup banyak ya THR yang kita berikan untuk teman-teman, dan semoga teman-teman juga memberikan sedikit hartanya untuk teman-teman yang lainnya yang membutuhkan ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga mau evaluasi untuk skenario momen-momen SAU USD pada video sebelumnya pada hari Kamis ya. Nah, pada hari Kamis kita itu sempat memberikan analisa sell. Nah, analisa sell itu kalau nggak salah itu di area 18 ini. 891 sampai 1887. Nah, ya. Kita memberikan area sell di sini. Nah, ternyata dia sempat turun, ya kan, dia drop, ya. Dia sempat turun, terus dia naik lagi ke atas sini. Nah, ke sini baru teman-teman mencari eksekusi sell, dan dia hanya running sekitar 70 pips saja. Tidak bisa panjang sampai ke area bawah. Nah, ternyata dengan alasan seperti apa? Alasannya adalah di time frame yang lebih besar yaitu 4 jam untuk area supportnya tidak mampu di break. Nah, di sini supportnya nggak mampu di break, dia hanya sebatas reject saja. Makanya dia naik ke sini mungkin cuma lintas doang kemarin ya. Terus dia naik lagi ke atas. Nah, naik lagi ke atas sini. Makanya kemarin di time frame di hari Kamis mungkin kita hanya running sekitar 70 pips. Tidak seperti target kita yaitu 100 sampai 200 pips. Kita hanya running 70 pips. Yang sempat main pendek untuk scalping ya selamat atas cuannya, tapi yang sempat SL nanti kita akan recovery lagi bagaimana momen-momen yang bagus untuk kita mencari eksekusinya. Itu teman-teman ya. Nah, dan juga pada hari Jumat ya, hari Kamis sih untuk teman-teman di grup free sinyal mereka mengalami cuan karena mereka kan entry-nya di harga atas sini ya kan 87. Nah, 1987 eksekusi sell dengan target TP 1878 ya. Target TP-nya mereka jadi sekitar 100 pips. Mereka udah cuan untuk di hari Kamis. Nah, lalu di hari Jumat juga kita mengalami SL ya. Ini seperti yang digambar yang saya share di sini. Kita mengalami SL, kita entry di harga tersebut dengan SL sampai di 1911 ya. Kita SL. Nah, SL pada akhirnya itu pagi hari, dan pada malam harinya kita langsung berikan recovery ya. Langsung berikan recovery. Jadi kalau udah SL kita akan segera untuk memberikan recovery. Kalau nggak di hari itu ya besoknya, tapi kita jarang. Biasanya di hari itu juga. Ya. Nah, saat kita mengalami SL kemarin di harga tersebut, langsung kita berikan recovery yang seperti ini contohnya. Nah, ini kita berikan recovery. Nah, ternyata dia selang beberapa menit, 10 sampai 30 menit TP1 dibantu oleh news. Lalu malam harinya ya dia bisa mencapai TP2. Nah, itu kan teman-teman udah bisa hitung sendiri ya, SL kita berapa dan TP kita berapa. Dan pada akhirnya kan kita mengalami profit. Nah, ya antara loss sama profit kita recovery dan mengalami profit. Nah, di sini itu yang kita sebut untuk recovery pada waktu di hari itu juga, ya teman-teman. Nah, lalu di sini sekarang kita akan bahas bagaimana
skenario-skenario yang ada pada gold untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Nah, saya nggak tahu untuk SAU USD atau market yang lainnya waktu lebaran libur nggak. Nah, kalau waktu lebaran soalnya kan terkadang beda ya, di sini udah lebaran tapi di sana lebarannya hari ini kan gitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, makanya di sini kita lihat besok mau lihat Forex Factory-nya. Kalau Forex Factory-nya mengalami USD bank libur ya berarti memang lagi lebaran. Tapi kalau nggak libur berarti masih aktif. Tapi saya di sini meskipun aktif berhati-hati jika trading waktu lebaran. Karena memang kan big tradernya juga libur. Nah, itu ditakutkan adalah banknya buka tapi nggak ada yang transaksi. Nah, yang transaksi hanya kayak kita ini, ya kan trader retail, yang artinya hanya sebatas 1 lot 2 lotnya itu seperti itu aja. Tapi kalau yang namanya big trader, mereka adalah menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya untuk masuk di market. Ya, nah itu yang bahaya. Makanya kalau big tradernya libur, kita ditakutkan marketnya akan cenderung untuk kacau. Nah, makanya di sini saya tekankan dulu untuk 1 minggu ke depan, ya. Saya tekankan untuk teman-teman gunakan batas kerugian dan mainkan yang paling aman, yaitu scalping. Maksimal trade-nya 100 pips. Nah, kalau udah 50 sampai 100 pips, gunakan SL plus atau BEP. Kalau udah merasa cukup ya udah cut profit. Ya, main aman dulu selama 1 minggu ini. Supaya teman-teman juga mendapatkan cuan, yang penting nggak banyak tapi masih profit. Nah, itu ya, nggak banyak tapi masih profit di situ. Ya, itu teman-teman untuk SAU USD ini, ya. Nah, di sini saya akan menggambarkan sedikit ya untuk skenario-nya. Sempat kan SAU USD ini mengalami ya high, low, ya kan, high, low, dan high-nya di sini. Sebenarnya ini kalau udah high-nya baru di sini melewati high yang lama, harusnya dia akan up. Harusnya dia akan up naik ke atas. Tetapi lah seperti ini. Ini area resistennya dia atau area supply-nya dia nggak mampu untuk dilewatin. Ya, nggak mampu untuk dia lewat, nggak mampu dia break. Artinya apa? Artinya ini momen high-nya hanya false break. Ini masih false break. Ya, artinya ini false break. Artinya bisa jadi dia akan terus down ke bawah ya seperti ini. Ya. Atau seperti ini nantinya. Nah, seperti ini nantinya. Nah, makanya di sini ada 2 skenario, antara dia down ke bawah atau mungkin dia langsung naik ke atas. Nah, kita nggak tahu. Kalau dia naik ke atas berarti dia akan membentuk HNS bullish di sini. Pundak-pundak kepala. Artinya dia akan naik dan konfirmasinya ada di sini. Ya, artinya seperti itu. Dan maka dari itu, memang untuk time frame 4 jam ini masih benar-benar belum bisa kita pastikan akan turun atau akan naik. Nah, penentuannya di mana, Pak? Penentuannya nanti pada di candle setelahnya dia. 1 hari. Nah, misalkan kalau hari Senin dia nggak libur tapi marketnya masih bekerja, ya udah. Penentuannya di hari Selasa. Nah, hari Senin kan dia akan bergerak nih. Nah, di sini kalau akan bergerak nih. Jika akan bergeraknya warna merah, ya akan turun ke bawah, mungkin berarti dia akan terus down trend. Tapi jika hari Seninnya dia warnanya hijau, ya sudah, kita akan menunggu di sini untuk buy-nya dia. Nah, ya, amannya seperti itu. Tapi kalau di hari Senin candle-nya disebut merah ke bawah, merah, lalu dari Selasanya dia ganti candle, ya kita akan mencari eksekusi dari Selasa untuk kita eksekusi sell. Nah, seperti apa contohnya, Pak? Seperti ini. Ini kan sempat hammer ya. Nah, ini. Nah, baru kita candle merah ini kan terbentuk ya. Nah, hampir sama kan kayak ini kan? Tuh kan hampir sama ya. Ya kan sama kan bentuknya, hijaunya sama seperti ini. Nah, jika candlenya merah sama seperti ini, ya kan? Di sini juga sama merah. Ya sudah, berarti kita akan mencari eksekusi untuk sell. Nah, hari Selasanya dia akan mencari eksekusi untuk sell-nya dia. Nah, ya. Oke ya, clear ya di sini ya. Nah, ini sedikit saya bedah sedikit ya di sini. Nah, berarti kalau misalkan candle warna merah seperti ini contohnya, oke, kita akan mencari eksekusi sell. Tapi jika tidak, hati-hati. Kita akan tunggu di sini untuk buy-nya dia.
Karena di sini ada dua skenario teman-teman ya. Ada skenario untuk buy, ada juga untuk sell. Nah, oke ya, yang buy clear. Berarti kalau buy, kita tunggu di atas sini untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Nah, buy kan seperti ini untuk kami sini nantinya. Dia akan naik. Nah, tapi kalau sell berarti dia kita tunggu di bawah sini ya, dia akan turun ke bawah. Berarti kita tunggu. Hari Senin kita belum bisa untuk mencari eksekusi yang begitu bagus karena banyak banget ranjau-ranjau yang akan terbentuk. Penentuannya dari Senin, dia bentuk seperti ini atau tidak. Nah, jika dia bentuk seperti ini berarti dia akan downtrend. Kalau tidak berarti dia akan naik. Ya, ini untuk daily one-nya dia. Nah, tapi saya nggak bisa untuk pakai daily one untuk mencari eksekusi. Saya menggunakan time frame yang jauh lebih kecil. Nah, ya, di sini. Nah, dari sini banyak banget area-area support. Nah, ini kan udah bentuk supportnya dia ya. Nah, ini support yang saya buat waktu kemarin analisa sebelumnya. Saya udah share juga di grup kami, ya kan, di grup free kami. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini, bagaimana Pak caranya kita untuk mencari eksekusinya? Berarti caranya adalah kita tunggu, ya kan, kita tunggu sampai kondisi market ini mampu turun di bawah sini, ya. Berarti kita tunggu di time frame 4 jamnya. Kalau 4 jamnya turun sampai 1878 di bawah sini, fix kita akan mencari eksekusi untuk sell. Paham ya di sini ya? Berarti kita tunggu. Kalau misalkan dia break ke bawah sini 1478, ya kan, 4 jamnya, tunggu sampai naik dulu ke atas, ya kan, ke sini. Nah, baru kita akan mencari eksekusi untuk sell. Ya, baru kita mencari eksekusi untuk sell-nya dia. Nah, kalau saat ini, ya kan, saat ini apakah bisa Pak kita mencari eksekusi untuk sell? Jangan. Ditakutkan candle-nya dia akan naik dulu ke atas sini. Ya. Baru dia akan drop ke bawah. Nah, akan drop ke bawah seperti ini. Ya, akan drop ke bawah seperti ini. Jadi teman-teman, jangan terburu-buru untuk mencari eksekusi sell-nya dia. Kalau di time frame 1 jam ini. Nah, siapa tahu dia naik dulu ke atas sini ya, ke area resisten di sini, baru dia akan drop ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, siapa tahu dia akan seperti itu. Nah, makanya di sini kita cari antisipasinya paling aman dulu. Ya, supaya teman-teman di sini juga tidak salah mencari eksekusi. Nah, eksekusi paling aman seperti itu. Jadi paling aman teman-teman bisa tunggu dia break 1878 di 4 jamnya. Lalu biarkan dia naik ke atas di sini, baru teman-teman cari eksekusi sell di sini. 1884 sell, cari eksekusi sell dengan target TP sampai 1855. Karena harga SAU USD masih akan turun sampai 1855. Paham ya di sini ya? Nah, berarti amannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau cari aman ada dua. Buy di area 1925 ya, atau sell di area 1878. Ada dua, itu untuk paling amannya dia. Oke ya. Nah, lalu Pak Rio, saya pengen agresif nih. Saya pengen cari misalkan hanya scalping 50 pips, ya kan, 30 pips. Itu caranya gimana? Bisa, kalau mau cari scalping, saya kasih skenarionya ya di sini. Nah, kalau mau scalping, saya berikan area-area teman-teman untuk mencari eksekusi scalpingnya dia. Mungkin ini hari Senin, ya. Mungkin ini hari Senin dia akan terbentuk. Nah, di sini ya. Sini 1, di sini 2. Nah, di sini ya. Nah, ini saya katakan scalping ya, hanya sebatas 30 sampai 50 pips saja. Ya. Nah, di sini. Di area 1901 sampai 1904. Nah, dia naik sampai di area sini ya, teman-teman nanti bisa mencari eksekusi untuk sell. 30 pip sampai 50 pip masih dapat ya. Turun ke bawah ke sini lagi. Ya, berarti sekitar kalau misalkan masuk di 1901 nih, ya kan kita sell. 30 pips berarti sekitar 1898 di sini. Udah dapat. Ya kan? Nah, ini dapat di sini. Oke ya. Nah, dengan SL di atasnya situ. Nah, dengan SL di sini. Nah, di sini ya 1905. Ya udah. Masuk 1901 ya. Dengan TP 18
98 30 pips. Syukur-syukur dia bisa naik sampai 1904, ya kan? Nah, di situ akhirnya dengan TP yang sama 1898, ya udah. Itu udah 50 pips lebih lah ya. Ya kan lumayan di situ dapatnya kan. Nah, itu udah 60 pips, 60 pips. 60 pips situ. Nah, ini makanya untuk scalping paling aman di situ. Kalau teman-teman mau scalping, dan ini bisa dilakukan pada hari Senin besok. Nah, jika dia mengalami kenaikan. Ini pertama, ya kan. Kedua, bisa di sini. Nah, di sini ya. Udah di sini. Yang kedua, kalau misalkan nih, saya udah scalping di sini, ya kan sell misalkan. TP di 98, Pak. Udah TP. Akhirnya dinaik lagi ke atas. Ke sini, Pak. Nah, ini boleh sell lagi di sini. Nah, ini area sell-nya dia. Kalau udah masuk ke sini lagi, teman-teman boleh mencari eksekusi sell. Berarti sell-nya 1907 sampai 1911. Ya, teman-teman boleh mencari eksekusi untuk sell-nya dia. Dengan SL 1915. Oke. Dengan TP berapa, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Bisa 30 sampai 50 pip saja. Jangan terlalu panjang-panjang, ya. Amannya seperti itu dulu. Jadi jangan sampai terlalu panjang. Nah, nanti kalau sudah mengalami naik sampai di sini, TP sampai 30 sampai 50 pip. Jadi 97 ya. 97 30 pipnya yaitu 94. Ya, di sini TP-nya di sini. Udah. Itu aja. Ya. Kalau naik 1911 ya kan TP juga sama lah 1904. Juga bisa. Kita mencari aman dulu. Kita nggak akan mencari terlalu panjang-panjang dulu. Ya. Nah, ini untuk scalpingnya. Jadi teman-teman bisa scalping sekitar 30 sampai 50 pips. Area yang bisa diambil adalah area sini. Ya, ini dan ini. Udah, dua area ini untuk diambil. Ya, karena ini bisa masuk sini sell dengan TP 1898. Sini sell dengan TP 1904. Udah. Ya, dua area yang harus teman-teman jagain untuk mencari eksekusi sell-nya dia. Ya, untuk mencari eksekusi sell-nya dia. Pak Rio, kalau misalkan nih hari Senin dia masuk ke area sini, ya kan, dia nggak naik nih. Nah, tapi dia langsung masuk ke area sini misalkan. Bagaimana caranya, Pak? Kalau seperti ini udah masuk area sini, kalau saya tidak menyarankan untuk masuk dan tidak menyarankan untuk scalping. Terus bagaimana? Nah, saya lebih menyarankan untuk tunggu di bawah sini. Seperti skenario yang tadi sampaikan di awal, itu skenario yang paling aman. Ya, itu skenario untuk long-nya dia. Jangka panjangnya dia sampai 1855. Pokoknya ditunggu aja. Kalau misalkan dia Senin ya kan nggak naik tapi dia malah break di bawah sini, oh ya udah. Jadi tunggu di bawah sini untuk mencari eksekusi untuk sell-nya dia. Karena nantinya dia masih akan drop ke bawah. Ya, jika dia turun di 1878 di sini. Oke ya, itu skenario paling aman. Jadi di sini teman-teman boleh memilih. Boleh memilih untuk menunggu sampai break di bawah sini atau break di atas sini. Ya, untuk jangka panjang bisa main 100 sampai 200 pips. Atau mungkin saya mau scalping deh, Pak. Karena saya ingin main jangka pendek dulu lah gitu kan. Karena momen-momen lebaran misalkan. Boleh. Nah, tunggu aja di sini. Nah, 1 dan 2 ini. Ya, 2 skenario ya. Kalau misalkan dia naik ke atas, turun ke bawah lagi. TP, naik ke atas, turun ke bawah lagi, TP, udah cuan berkali-kali itu udah, ya kan lumayan di situ. Dikali 2, 50, ya kan, kali 2, 100 pips, ya kan lumayan kan ya. Nah, lumayan di situ. Oke teman-teman, seperti itu skenario yang teman-teman bisa ambil untuk area-area yang harus teman-teman cari scalpingnya. Ya, ini untuk saya katakan scalping ya, bukan jangka panjang scalping. Ya, hanya jangka pendek aja. Nah, sama juga teman-teman yang nanti di grup kami juga akan libur sinyalnya. Sinyalnya libur mulai hari lebaran pertama dan lebaran kedua kita libur sinyal. Karena memang saya masih fokus untuk lebaran dulu ya. Saya nggak akan cari cuan dulu, saya lebaran dulu lah. Nah, lebaran dulu. Jadi nanti pertama dan kedua nanti kita akan off-kan dulu, nanti di lebaran ketiga kita akan mulai lagi cari cuan lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, nanti kalau misalkan di sini teman-teman juga mau gabung di kami juga gratis kok, ya, tidak berbayar. Tapi nanti syarat dan ketentuannya nanti bisa Japri
admin kami. Ya, nanti akan diarahkan. Ya. Nah, itu bukan berarti gratis itu udah ikut, enggak. Kita tetap ada yang namanya syarat dan ketentuan, ya, karena kita tidak mau ada kesalahpahaman nantinya, kan gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang namanya kita akan berikan sinyal gratis, tapi tetap ada syarat dan ketentuannya, ya, begitu teman-teman. Nah, kalau gitu seperti itu sinyal yang kita berikan. Jangan lupa teman-teman, saya minta tolong untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya saya terus bisa akan semangat untuk memberikan video-video analisa yang teman-teman inginkan nantinya, ya. Dan kalau memang ini bermanfaat, ini ternyata videonya Pak Rio membawa profit bagi kita, membawa equity bertambah bagi kita, ya sudah, boleh silakan untuk di-share ke teman-teman yang lainnya, ya, silakan teman-teman. Tapi kalau misalkan Pak Rio videonya nggak bermanfaat, videonya selalu loss, videonya selalu membuat saya rugi, ya sudah, saya mohon maaf, ya, boleh di unsubscribe karena memang nggak butuh kan, nggak terlalu membutuhkan dalam arti selalu membuat loss, ya udah nggak masalah. Tapi sejauh ini kita masih membawa ke tingkat profit, ya, sejauh ini kita masih profit. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak. Saya membuat video ini hanya ingin membantu teman-teman, juga tidak salah, supaya teman-teman tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan. Dan ingat satu hal, investasikan ilmumu baru uangmu. Itu yang paling penting. Jangan pernah investasikan uangmu sebelum kamu mempunyai ilmu. Ya, itu yang harus saya tekankan di sini. Ya, jangan sampai kamu belum punya ilmu tapi belajar investasi. Yang ada kalian nanti akan tertipu dan kalian nanti akan mengalami kerugian. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh member-member kami yang pernah tertipu hal-hal tersebut. Makanya satu hal, investasikan ilmumu baru uangmu. Oke, terima kasih. Saya Rio Setiawan. Izin undur diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.